Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawi, kitab hadis yang dikumpulkan oleh seorang imam, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Beberapa hadis sudah kita baca di tempat ini, ya, bahkan sebagian besarnya kita sudah sampai di hadis yang ke-33. Semoga apa yang sudah kita baca, apa yang kita sudah pelajari bermanfaat untuk kita, sehingga nanti ketika kita ditanya tentang umur kita, waktu kita untuk apa digunakan, akan mudah kita menjawabnya, dan semoga kita bisa mempertanggungjawabkan usia umur kita ini dalam kebaikan, dan mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemberat timbangan amal kita kelak. Al-hadits tsalits wa tsalasun, hadis yang ke-33. Penulis Imam Nawawi membawakan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membawakan hadis. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'ah." Kalau seandainya manusia dipenuhi tuntutan mereka, ladda'a rijalun amwalakum, maka sungguh orang-orang akan menuntut amwala qaumi, harta satu kaum, wa dima'ahu, dan darah-darah satu kaum, walakinnal bayyinah, akan tetapi al-bayyinah, bukti, 'alal mudda'i, diwajibkan
untuk dihadirkan oleh sang penuduh yang menuduh, yang mengklaim. Wal yaminu ala man ankar, dan sumpah itu diwajibkan atas orang yang mengingkari atas tuduhan tersebut. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sebagiannya ada di dalam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Baik, hadis ini yang pertama, poin pertama, manzilatul hadis, kedudukan hadis. Hadis ini kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, hadal hadis aslu min usulil ahkam. Hadis ini adalah merupakan dasar min usulil ahkam, dari prinsip-prinsip hukum, dasar-dasar hukum. Wa a'dham marja'in dan tanazu' wal khisam, dan merupakan satu referensi bagi mereka yang terjadi tanazu, bagi mereka yang saling bertikai, berselisih, sehingga hadis ini adalah hadis menjadi pegangan prinsip. Ada yang menggugat, ada yang tergugat, ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah, merasa memiliki, ini punya saya, ini punya saya. Ya, maka untuk menyelesaikan permasalahan itu, dan banyak permasalahan tersebut terjadi di kalangan manusia, pertikaian, cekcok, ya, konflik, ya, terjadi penggugatan dan digugat. Maka Islam memberikan dasarnya melalui hadis ini. Imam Nawawi mengatakan hadzal haditsu qa'idatun kabirah min qawaid ahkam. Hadis ini adalah satu kaidah besar di antara kaidah-kaidah hukum syariat. Wa hadzal hadits ususul haq hukmi bainan nas. Jadi hadis ini diletakkan sebagai landasan hukum untuk memutuskan di antara manusia, hatta tuson al-huquq, sehingga hak-hak manusia itu terjaga, wa tuhfadzul a'radu wa yuqawul adl, dan dijaga kehormatan-kehormatan manusia dan ditegakkan keadilan, wa yukhadhu kullu dhi haqqin haqqahu. Dan dengan hadis ini harapannya adalah, ya, hak-hak itu ditunaikan, diberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Ini adalah hukum yang menjadi dasar dan digunakan oleh manusia, bahkan bagi setiap negara, termasuk negara kita, menggunakan hukum ini. Anwa'ul bayyinah. Kemudian poin yang selanjutnya, yang kedua, macam-macam bukti. Macam-macam bukti. Al-maqsudu bil bayyinah huna asy-syahadah. Di dalam hadis tadi disebutkan walakinnal bayyinah 'alal mudda'i. Nabi mengatakan akan tetapi bukti itu harus dihadirkan oleh yang menuduh, yang menggugat, ya, yang mengklaim, yang mengaku-ngaku. Ini harus ada buktinya. Wal yaminu
adapun pihak tergugat, pihak yang dituduh cukup apa? Bersumpah. Apa yang dimaksud dengan bukti di sini dalam hadis ini? Ya. Syekh Nazim Muhammad Sultan, ya, beliau mengatakan al-maqsudu bil bayyinah syahadah. Ini maksud bukti di sini adalah persaksian. Ada saksi. Ya. Li'annaha taksyiful, karena saksi tersebut atau persaksian tersebut menyingkap kebenaran. Wahai dalil ala sidqil mudda'i wa dzalika anna syahadah ta'tamid 'ala al-hudur wal mu'ayana lamma da'ahu al-mudda'i. Dan ini menjadi dalil atas apa? Atas kejujuran orang yang menuduh. Mana buktinya? Ya, tuduhan ini benar atau salah? Mana buktinya? Dari karena syahadah, karena persaksian itulah yang menjadi dasar, yang menjadi dalil, yang menjadi pegangan alal hudur wal mu'ayanah, bahwa yang menuduh ini hadir atau yang menyaksikan ini hadir dan melihat terhadap apa yang dituduhkan oleh sang penggugat, sang penuduh tadi. Jadi saksinya ini betul-betul hadir dan melihat langsung, ya, perkaranya. Contoh, jika ada kasus perzinahan, perselingkuhan, ya, harus ada buktinya bagi yang menuduh. Harus ada buktinya bagi yang menuduh. Kamu telah berzina, kamu telah selingkuh. Mana buktinya? Al-Quran menjelaskan buktinya dan syaratnya, bahwa bukti itu diterima. Ya. Contohnya dalam surat An-Nisa 15, Allah mengatakan wallati ya'tinal fahisyah min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Ya, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dan orang-orang, ya, dan wanita-wanita wallati ya'tinal fahisyah, yang melakukan perbuatan keji perzinahan min nisaikum, dari wanita-wanita kalian, fastashhidu, maka hadirkanlah saksi atas perbuatan selingkuh zina mereka sebanyak 4 saksi di antara kalian. An-Nisa ayat 15. Ya. Dan Allah juga mengatakan walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidu. Adapun orang yang melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita kaum mukminat, ya, wanita-wanita yang beriman, akan tetapi mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajlidun, maka pukullah, deraklah mereka. Surat An-Nur ayat 4. Maka di sini disebutkan, dalam nas ini disebutkan bahwa bukti bagi mereka yang menuduh terjadi kasus perselingkuhan perzinahan, syaratnya adalah mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil, walatuqbal syahadatun nisa, bukan dari kalangan wanita. Saksi yang diterima berapa tadi? 4 laki-laki. Dicontoh dalam kasus perselingkuhan atau perzinahan, ya. Dan zina ini adalah perbuatan besar, minal kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Ya. Kalaupun persaksian manusia ini belum diterima di sisi hakim, di sisi pengadilan, tetapi persaksian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nanti
Oleh sebab itu, ya, pengadilan di dunia bisa jadi seorang itu selamat darinya. Karena manusia dengan segala keterbatasannya, segala kemampuannya, ya, bisa saja lolos. Tetapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa lolos dari. Ini yang kasus zina. Yang kedua, contoh kasus yang lain, al-qatl was-sariqah wal-qamar. Perbuatan dosa membunuh, mencuri, khamar, minum khamar, qadzaf, ya, tuduhan, ini semuanya dalam bab hudud. Ya, ini butuh bukti, butuh saksi. Wa asyhidu dzawai adlin minkum. Ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa asyhidu, maka hadirkanlah saksi dzawai adlin minkum, dua orang di antara kalian. Falabu dan syahada rajulain. Disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Thalaq ayat 2, butuh dua orang saksi dalam kasus ini. Berarti beda dari yang sebelumnya. Wala tuqbal syahadatun nisa wa ulhiqa ba'dul fuqaha asy-syahada 'ala nikah wa talaq ma'al hudud falabu min syahidain. Disebutkan bahwa harus didatangkan buktinya berupa dua orang saksi. Dalam kasus yang lain, al-bai' wal qard wal ijabah, jual beli, pinjam meminjam, ya, hutang, kemudian sewa menyewa, ini merupakan hak-hak wal al-huququl maliyah, ya, muamalah maliyah, transaksi harta. Maka perlu saksi juga. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atayn mimman tardawna minasyuhada, dalam surat Al-Baqarah 282. Allah mengatakan, datangkan dua orang saksi di antara laki-laki kalian, dua orang saksi. Ada transaksi jual beli, akad jual beli, AJB. Nah, pihak pertama biasanya siapa ini? Penjualnya apa? Misalnya pihak pertamanya penjual, pihak kedua pembeli, begitu kan? Telah mengadakan akad transaksi jual beli, ya, diatur di bawah ini, ya, pasal 1, 2, 3 sampai terakhir, tanda tangan apa? Pihak 1, pihak 2, saksi 1, saksi 2. Ditandatangani, disepakati di mana? Bekasi misalnya, tanggal, bulan, tahun, ada materainya, tanda tangan. Nah, ini bagus, ya. Sama pinjam meminjam sama hutang itu harus ada seperti itu, ya. Karena ini jangan atas dasar kepercayaan, dan udahlah kayak siapa aja, nggak boleh. Harus ada harus ada hitam di atas putih. Bener nggak? Hitam di atas putih, apa maksudnya? Jelas gitu, jelas. Pinjam berapa? 1 miliar kebanyakan. 100 juta, 50 juta, 25 juta, 10 juta. Ya, dibuat aja di HP juga bisa kan? Buat di Word atau ya diketik dulu, buat ya akadnya seperti itu. Ya, sampai apa? Sampai waktunya ditentukan mau bayar di tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, itu harus ditentukan hutang. Baik. Kemudian contoh kasus yang keempat di sini, ar-radha wal wiladah wal bakarah, ya, kasus sepersusuan, ya, saudara sepersusuan, kelahiran dan apakah dia gadis atau tidak. Gadis ini semuanya harus wanita
menjadi saksinya. Ya, hadis Uqbah bin Al-Harith, ya, ada hadis kisah tazawwajat imra'atun faja'atna imra'atus sauda faqalat ardaqtukuma. Ada dua orang laki-laki perempuan melangsungkan pernikahan. Ya, lalu datanglah perempuan hitam mengatakan, sungguh aku telah menyusui kalian berdua. Berarti suami istri ini hakikatnya saudara sepersusuan yang masih apa? Mahram, tidak boleh nikah. Fa'ataitu Nabi SAW, aku mendatangi Nabi SAW. Fakultu, aku mengatakan tazawwajtu fulan binti fulan. Fa'ja'atna imra'ah sauda. Saya sudah menikah wahai Rasulullah, menikahi si fulanah binti fulan. Lalu ada seorang wanita perempuan mendatangi kami lalu mengatakan, li inni qad ardaqtukuma wa hiya kadzibah. Sungguhnya aku telah menyusuikan berdua, padahal dia dusta. Fa'arada anhu fa'ataituhu min qibali wajhi qultu innaha kadzibah. Ya, qala kaifa biha wa qad za'amat annaha qad ardaqtukuma da'huma anhu. Ya, kemudian didatangkanlah sang wanita tadi yang mengaku bahwa dirinya sudah menyusui mereka berdua. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalian, bagaimana engkau, padahal dia sudah mengaku bahwa dia sudah menyusui kalian berdua. Ya, akhirnya fafaraqaha Uqbah wa nakahat zaujan ghairuhu. Nabi memisahkan antara dia Uqbah bin Al-Harith perawi hadis ini, ya, memisahkan mereka berdua dan menikahkan dengan wanita yang lain. Wa syahidul hadits annahu lam yashhad bidzalika illa imra'ah wahidah. Khusus perkara ini Nabi memberikan kesempatan saksinya, buktinya kepada sang perempuan tadi. Jadi perempuan boleh menjadi saksi untuk kasus ar-radha. Wal bayyinah yahujjah al-mudda'i. Dan kesimpulannya pada poin ini bahwa, ya, bagi sang penuduh, bagi yang menggugat itu harus mendatangkan saksi, harus mendatangkan saksi. Kemudian poin selanjutnya yang ketiga, hujjatul mudda'i tuqaddam ala hujjatil mudda'a alaih. Argumentasi orang yang menuduh itu didahulukan dari argumentasi yang tertuduh, yang dituduh. Jadi yang menuduh itu didahulukan, mana buktinya? Adapun orang yang tertuduh, argumentasinya nanti dulu. Ya, ba'da ardil qadhiyah 'alal qadhi yas'al al-mudda'a alaihi fa in i'tarafa bima nusiba ilaihi qada alaihi qadhi li anna i'tiraf hujjah yalzam bihal mu'tad. Setelah disampaikan kepada pengadilan satu aduan, ada pengaduan nih. Yang mengadu ini yang menuduh kan, berarti yang menggugat nih, mengadu kepada pengadilan. Kemudian hakim memanggil yang dilaporkan, yang terlapor dipanggil. Ya, ini ada aduan dari si fulan bahwa Anda telah melakukan demikian. Apakah benar? Ditanya dulu. Kalau sang terlapor ini mengakui, maka dijatuhi hukuman bahwa sang terlapor memang benar adanya telah melakukan yang dituduh oleh si fulan. Wa idza ankar, nih, kemungkinan pertama dia mengakui. Kemungkinan kedua, wa idza ankar manusiba talabal qadhi minal mudda'i iqamatul bayyinah. Kalau yang terlapor itu mengingkari, maka hakim meminta kepada pelapor, penuduh, penggugat untuk apa? Mendatangkan bukti.
ata biha qadalahu wa lam yuqtab ba'da dzalika bi inkari mudda' alaihi au aiman. Kalau apa yang didatangkan oleh pelapor, penuduh, penggugat itu buktinya kuat, setelah diuji oleh hakim ini kuat, maka ya cukup bagi hakim. Jika dirasa cukup bagi hakim buktinya kuat, bisa memberikan keputusan hukuman bagi hakim. Fa in ajizal mudda'i al-ityan bil bayyinah, akan tetapi jika sang pelapor ini tidak bisa mendatangkan bukti, maka tolaba min khasmi an yahlif, sang hakim meminta yang terlapor itu untuk apa? Bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan apa yang dibutuhkan si fulan. Yastahlif al-qadi al-mudda alaihi fa in halafa bari wa intahat qadiyatuh. Kalau sang pelapor sumpah, selesai urusan. Qala sallallahu lil mudda'i alaka bayyinah qala la qala falaka yamin. Karena dalam hadis disebutkan dalam riwayat Muslim, ketika ada orang yang melaporkan kepada Nabi, apakah kamu punya bukti? Sang pelapor mengatakan saya tidak punya bukti, maka silahkan yang dilaporkan bersumpah. Wal hadis syahid ala an hujjah al-mudda'i muqaddamatun ala hujjatil mudda'i. Setelah apa? Setelah hakim mendengar meminta bukti dari yang melapor, maka setelah itu sang hakim meminta argumentasi berikutnya dari yang terlapor berupa apa? Al-yamin, sumpah. Ini ketiga. Yang keempat, al-hukmu bisyahid ma'al yamin. Memberikan hukuman, ya, al-hukum bisyahid, dengan mendatangkan satu saksi dan sumpah. Apakah dibolehkan? Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ishaq, Abu Thawr, ya, itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan kecuali pada perkara-perkara hudud dan qisas. Hudud tadi seperti pembunuhan, pencurian, ya, atau ya pembunuhan, qisas, segala macam ini tidak boleh. Harus ya minimal 2 orang saksi. 2 orang saksi laki-laki. 2 orang saksi laki-laki. Adapun yang lain berpendapat ya dibolehkan. Kemudian ke berapa ini? Yang kelima, poin kelima. Tahlifus syuhud wal mudda'i ma'iqamati lil bayyinah. Sumpah yang dilakukan oleh para saksi dan sumpah yang dilakukan oleh orang yang menuduh dengan tetap membawakan bukti. Hukumnya boleh. Yajuzu lil qadi an yahlif syuhud wal mudda'i. Ya, sumpah para saksi, sumpah yang menuduh penggugat, ya, ini dibolehkan bagi seorang hakim untuk meminta sumpahnya. Walau aqamal bayyinah idza syakka fi amrihi, walaupun dengan membawa saksi, membawa bukti, jika dirasa perlu untuk diambil sumpahnya boleh, karena sang hakim merasa ada keraguan terhadap persaksian, merasa ragu terhadap sang penuduh. Dipandang hukum asalnya yang bersumpah siapa tadi? Yang dituduh. Tapi yang menuduh kalau dirasa perlu boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan Imam Ahmad ketika ditanya tentang masalah ini, Imam Ahmad mengatakan hal ini pun dilakukan oleh Ali. Hal ini pun dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, yang keenam, an-nuqulu 'anil yamin. Poin yang ke berikutnya, yang keenam, mudah-mudahan enggak salah. An-nuqulu 'anil yamin. Jika yang dituduh itu
diminta untuk sumpah tapi menolak. Kami dituduh seperti ini. Sang hakim, coba kamu bersumpah. Idza lam yahlif al-mudda alaihi indama yaqulu qadhi i'tabara nuquluhu hadha bisul i'tiraf. Maka hal ini dianggap dia mengakui tuduhan tersebut. Kalau dia disuruh untuk bersumpah tidak mau, maka dianggap dia telah melakukan hal itu. Wal iqrar bidakwal mudda'i. Dan ini hakikatnya dia menetapkan apa yang dituduhkan oleh sang penuduh kepada dirinya. Li'annahu law kana shadiqan fi inkarihi lamma tawaqqafa 'ala al-yaminil wajib 'alaihi. Karena orang yang dituduh lalu menolak, tidak mau bersumpah untuk mengingkari atas tuduhan tersebut bahwa sumpah itu hakikatnya kewajibannya, itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang baik, tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang mempunyai agama. La yang tadikan ada wajib, karena itu merupakan kewajibannya untuk mengingkari tuduhan. Kalau dia sumpah jangan mau, berarti indikasinya adalah dia melakukan hal tersebut. Hada ma dhahaba ilaihi al-Hanaf wal Hanabilah ala tafsil indahum fima yubqat fihi fil huquq wa fima la. Baik, ini yang ke berapa tadi? Ke-6. Yang ke-7. Aimanul mudda al-mudda'a alaihi. Aiman, sumpah bagi yang tertuduh. Al-yamin hujjatul mudda'a alaihi. Idza lam yakumil mudda'i al-bayyinah. Sumpah adalah merupakan argumentasi, alasan kuat bagi yang tertuduh, yang terlapor. Ini dilakukan kapan? Dilakukan jika sang pelapor, sang penggugat, sang penuduh tidak bisa membuktikan laporannya, gugatannya, tuduhannya. Wa idza halafa bari biha min dakwal mudda'i. Nah, kalau sang terlapor ini sudah sumpah, selesai urusannya. Sebagaimana Nabi mengatakan wal yaminu 'alal mudda'i. Dan sumpah itu alasan, hujjah, bantahan bagi yang tertuduh untuk yang menuduh, yang tergugat untuk yang menggugat, yang terlapor untuk yang melapor. Wa fi riwayatin Muslim aw yamin wa hikmah fi qaulil yamin 'alal mudda'i alaihi anna aqal quwwat minal bayyinah. Ya, dan di antara hikmahnya seorang yang dituduh, yang digugat, yang dilaporkan itu bersumpah li'anna aqal quwwah minal bayyinah, karena argumentasi kekuatan sumpah itu adalah masih di bawah kekuatan daripada bukti yang dibawa oleh sang pelapor. Kama annahu la yadda'i amra khafiyan wa innahu huwa yatamassak bil bara'ah al-asliyah. Dia cukup dengan sumpah untuk membantah itu semuanya. Ya. Yahlifu kullu mudda'a alaihi idza tawajjahat alaihi al-yamin duna tafriq baina mudda'a alaihi wa akhar. Wa hadha madhhab ilaihi Ahmad Syafi'i wa Abu Hanifah. Maka yang terlapor itu bersumpah idza tawajjahat alaihi al-yamin duna tafriq baina mudda'a alaihi wa akhar. Ya, wa hadha madhhab ilaihi. Kemudian wa an yahlafil qadhi al-mudda'a alaihi billah. Ya, sang hakim itu meminta yang terlapor, yang tergugat, yang tertuduh itu bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Wala yahil tahlifahu bighayri dzalika. Dan sumpah itu tidak bisa, tidak sah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama-nama bapakmu.
ayahmu, ibumu, nenekmu. Faman kana halifan, barang siapa yang ingin bersumpah, falyahlif billah aw yasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpah dengan nama Allah atau sebaiknya dia diam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yustahab lil qadhi an ya'id man alaihi al-aymah. Sebelum qadhi, sebelum hakim itu meminta untuk yang terlapor, tertuduh, tergugat untuk bersumpah, sebelumnya disampaikan akan bahaya sumpah palsu. Karena sumpah palsu termasuk dosa besar. Dosa besar. Besok kita akan bahas dalam kajian kitab Al-Kabair. Ya, Imam Az-Zahabi membawakan atau mengumpulkan dosa-dosa besar, di antaranya ada sumpah palsu. Ini dosa besar yang ke-25 dalam kitab Al-Kabair Al-Yaminul. Sumpah palsu. Sampaikan. Seorang hakim menyampaikan. Ya, hati-hati dari sumpah palsu. Sumpah yang digunakan untuk menutupi kesalahan, ya, untuk melegalkan kesalahan atau menyalahkan kebenaran. Ya. Wa yadam min aqibatil iman al-kadhibah, dan seorang hakim harus memberikan peringatan keras dan akibat yang sangat berat bagi mereka yang bersumpah yang palsu, dusta. Wa yudzakiru biqauli jalla wa ala, sebutkan dalilnya yaitu dalam surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina ishtaruna bi ahdillah wa imanihim tsamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang membeli janji Allah dan sumpah-sumpahnya, ya, dengan janji Allah, dengan sumpah-sumpahnya, dengan harga yang qalilah, dengan harga yang murah, ya, artinya sumpah palsu di sini. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara kepadanya. Wala yanzuru ilaihim yaumil qiyamah, Allah tidak mau melihatnya di hari kiamat. Wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim, Allah tidak akan membersihkannya dan baginya azab yang sangat pedih. Ini ancaman bagi mereka yang melakukan sumpah palsu. Bi qaulihi sallallahu, dan ingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamin musaddil liyaqtaqa biha mal imri'in muslim huwa fiha fajir laqiyallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang bersumpah untuk apa? Untuk mengambil harta muslim yang lainnya, maka sungguh dia telah melakukan kejahatan, kriminalitas. Laki Allah, dan nanti dia akan menemui Allah di hari akhir wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah itu sangat marah, sangat murka kepadanya. Hadis Bukhari. Ya. Ini sebelum diminta sumpah bagi yang terlapor, yang tertuduh, yang tergugat. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang tadi sampaikan, wal yaminu ala man anka, dan sumpah itu wajib dilakukan bagi orang yang terlapor, yang tertuduh. Poin selanjutnya, atau berapa ini? Berapa? 8. Oke, nomor 8, tawakul qadhi. Pahala bagi seorang hakim yang sibuk kesehariannya, pekerjaannya, waktunya, usianya, umurnya menghadapi orang-orang yang bertikai berselisih. Ya, Nabi mengatakan idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asa falahu ajran. Jika seorang hakim memutuskan dengan ijtihadnya dan ternyata ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajr. Dan jika seorang hakim itu berijtihad memutuskan sesuatu ternyata salah, falahu ajrun, maka baginya 1
riwayat Imam Bukhari. Ingat, ijtihad lalu salah, bukan sengaja apa? Bukan sengaja melakukan kesalahan. Ya, bukan sengaja melakukan kesalahan. Ya. Adapun orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, maka pada poin selanjutnya poin yang keberapa? Tadi 8, sekarang poin ke-9, al-juru fil hukmi minal kabair. Poin yang ke-9 yang terakhir dalam kajian pada malam hari ini, kezaliman bagi seorang hakim ini merupakan dosa besar. Kalau salahnya sengaja namanya apa? Zalim. Kalau salahnya itu tidak sengaja, artinya dia berusaha ijtihad menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai seorang hakim, ya, mendengarkan yang paling dekat dengan kebenaran itu, yaitu dekat dengan dalil Quran dan hadis yang sesuai dengan yang ia pelajari. Karena seorang hakim itu mesti alim, mengerti, ya, insya Allah dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia sudah tahu tapi pengetahuannya tidak digunakan, maka dia boleh. Berdasarkan hadis, ya, Syekh Nazim mengatakan kama yajibu 'alal qadhi an yuraqib Allah fi hukmihi. Sebagaimana, ya, seorang hakim itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia memutuskan hukuman, wa an yahkum bil haq, dia harus memberikan hukuman keputusan dengan yang sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya. Fa innal jura fi hadzal maqam minal kabair. Maka ketahuilah para hakim, kalau dia melakukan kezaliman, maka dia telah melakukan perbuatan yang sangat besar, dosa besar. Nabi mengatakan al-qudatu salatah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ya, sesuaikan Imam Al-Albani, hakim ada 3 macam. Hakim itu ada 3. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Yaitu yang pertama, rajulun alimal haq, seorang hakim yang alim, mengetahui yang hak. Faqada bihi, lalu sang hakim itu memutuskan dengan kebenaran tersebut, fahuwa fil jannah, dia masuk surga. Ini yang hak diputuskan sesuai dengan yang hak, yang benar, masuk surga. Warajul qada linnas ala jahlin fahuwa finnar. Hakim yang kedua adalah seorang hakim yang jahil, lalu dia memutuskan satu perkara, maka dia masuk neraka. Rajulun qada linnas, ini umum, baik yang diputuskan itu benar atau salah, dia putuskan atas kejahilan bukan atas ilmu, maka dia masuk neraka. Itulah pentingnya mengangkat seorang hakim yang alim. Ini yang kedua. Kemudian hakim yang ketiga, seorang hakim yang mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ternyata dia memutuskan fajara fil hukm, memutuskan keputusannya dengan kezaliman. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Fahuwa finnar, maka dia masuk neraka. 3 macam ini, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Inilah pentingnya ilmu kehakiman, ya, di antara fondasi besar hadis yang besar untuk dijadikan bagi mereka yang berprofesi sebagai hakim atau kita semuanya, ya, untuk kita semuanya kalau kita mau menengahi sebagai seorang hakim, mau menengahi konflik, ya, maka gunakan hadis ini yang Nabi mengatakan